Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam New Millennial. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajarannya generasi New Millennial, spesial untuk kalian semua kelas 4. Kabar baik ya, tentunya kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan, tak lupa melaksanakan dan mentaati standar protokol kesehatan yang berlaku demi terhindarnya kita dari penyebaran COVID-19 dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajarannya seperti biasanya, yuk kita berdoa dulu. Memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa untuk keamanan keyakinan masing-masing, disilakan. Amin, berdoa selesai. Oke anak-anakku semuanya, minggu yang lalu kalian telah membuat tabel dengan border sekaligus warna pada setiap tabel dan setiap selnya sudah kamu beri warna. Bagus sekali hasil kerja kalian. Nah, kita lanjutkan sekarang ke materi berikutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel pembelajaran kita, dan jangan lupa komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian melalui media sosial yang kalian punya, agar teman-teman kalian bisa belajar TIK seperti kalian. Dan jangan lupa pula bunyikan loncengnya agar kalian tidak tertinggal notifikasi untuk pembelajaran di esok hari. Oke, untuk pembelajaran hari ini silahkan kalian buka modulnya di halaman 8. Di sana ada bab 2 sesuai dengan fungsi dari program Microsoft Excel, yaitu program aplikasi yang berbasis Windows berfungsi untuk mengolah angka. Kita akan menerapkan mengolah angka itu seperti apa sih misalnya. Nah, mengolah angka itu tidak jauh dari menghitung. Nah, di halaman 8 ada bab 2 ya. Kalian bisa saksikan juga lembar atau tampilannya dari belakang Pak Rudi ini ya, silahkan dilihat. Atau kalian biar jelasnya boleh juga dilihat di modul yang kalian sudah buka. Nah, di bab 2 tersebut judul atau materinya adalah mengolah dokumen dengan menggunakan Microsoft Excel. Kita pada sub bab A ya, rumus dan operasi matematika. Sudah diajarkan matematika. Di penghitungan matematika itu ada tanda penghitungan. Demikian juga di Microsoft Excel. Ingat, Microsoft Excel bisa berfungsi juga sebagai kalkulator karena dia adalah pengolah angka. Nah, kita bahas satu persatu. Masih ingat apa saja tanda hitung atau tanda penghitungan dari matematika? Ya betul, ada tanda plus untuk penjumlahan, kemudian ada tanda minus untuk pengurangan, ada tanda pembagian. Nah, ini agak sedikit beda. Kalau di Microsoft Excel pembagian tidak menggunakan titik 2 ya, di matematika kan pakai titik 2 gitu. Tetapi di Microsoft Excel menggunakan tanda garis miring atau biasa disebut dengan slash. Kemudian juga ada yang disebut tanda perkalian. Nah, kalau perkalian di matematika menggunakan tanda X huruf besar. Tapi kalau di Microsoft Excel menggunakan tanda bintang atau yang disebut dengan asterik. Nah, bagaimana kalau kita menghitungnya? Kalau di matematika kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi beda di Microsoft Excel. Sekarang dibalik, di Microsoft Excel sama dengan dulu. Sama dengan, kemudian 1 plus atau 1 tambah 1, enter. Nanti akan ketemu hasilnya. Nah, untuk itu, yuk, untuk mempermudah penjelasan Pak Rudi, kita langsung praktek aja ya. Langsung praktek ke ruang pembelajaran. Oke. Di ruang pembelajaran seperti yang tadi dikemukakan di awal, bahwa kita akan menggunakan fungsi dari Microsoft Excel sebagai pengolah angka. Oke, kita buka dulu ya. Program Microsoft Excel-nya pasti sudah bisa, nggak perlu baru diajarkan lagi. Oke, buka Microsoft Excel sampai dengan tampilannya terbuka dengan sempurna. Kemudian kalau sudah pilih blank workbook,
pastikan tampilannya full pada screen atau layar komputer atau laptop kalian. Nah, untuk menghitung, bahwa tadi dikatakan bahwa Microsoft Excel bisa berfungsi juga sebagai kalkulator, yaitu untuk menghitung penghitungan seperti penghitungan matematika. Masih ingat apa saja tanda operasi penghitungan? Satu, ada penjumlahan menggunakan tanda plus, pengurangan menggunakan tanda minus, pembagian. Nah, ini pembagian sedikit beda kalau di Microsoft Excel. Kalau Microsoft Excel menggunakan tanda garis miring atau slash, kalau di matematika menggunakan titik 2. Kemudian tanda perkalian, kalau di matematika menggunakan tanda X huruf besar, kalau di Microsoft Excel menggunakan tanda bintang atau asterik. Oke, kita praktekkan ya. Kita buat dulu datanya. Data misalnya kita buat penjumlahan dulu ya. Yang pertama kita berilah penjumlahan sebagai contoh aja. Penjumlahan misalnya di sini. Kita punya data 1, kemudian 2. Yang angka yang kecil aja yang mudah di nanti koreksi. Nah, kita buat sampai dengan 1, 2. Nah, ini misalnya juga 1, 2. 1, 2. Oke, ini kita copy ya. Sampai 10 aja. Kurang 1. Yes, ini. Dan ada kolom A dan kolom B. Kita akan menghitung kolom A ditambah kolom B. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau di matematika kita memberikan penghitungan 1 ditambah 1 sama dengan. Tapi kalau di Microsoft Excel dibalik, sama dengan dulu. Ingat, setiap penghitungan atau menulis rumus penghitungan selalu diawali dengan tanda sama dengan. Kita tinggal klik. Nah, ada, kalau diklik gini ya, muncul garis putus-putus yang bergerak. Sama dengan A3 ditambah tanda plus. Kemudian di sini B3. Kenapa di sini munculnya A3 bukan angka 1? Yang dihitung adalah alamat selnya. Sel A3 ditambah sel B3. Kemudian tekan tombol enter. Nah, untuk berikutnya apakah perlu seperti ini lagi? Nah, tidak usah, cukup yang di sini saja di copy. Nah, hasilnya itu. Oke, penjumlahan sudah. Sekarang perkalian. Kita beri judul ya, perkalian. Sama, kita gunakan ini, di copy aja biar cepet. Boleh kamu gunakan copy, boleh copy. Kemudian di sini paste. Nah, sekarang perkalian. Ingat, sama dengan E3 dikalikan dengan F3. Tekan tombol enter aja. Nah, 1, apakah semua cukup terhitung juga? Nah, hasilnya itu. Kemudian berikutnya di bawah aja ya. Di sini pengurangan. Sama, kita gunakan ini datanya ya. Copy, paste di sini, kita hitung. Klik A15 dikurangi B15, enter. Nah, ini pasti jadinya 0 semua. Ya, itu ya. Oke, terakhir pembagian. Sama, kita pakai data ini aja. Copy ya, pakai copy ini aja, kemudian paste. Pembagian. Nah, ini beda dengan matematika. Kalau matematika biasanya kan bagi gini ya. Nah, nggak boleh, tapi gunakan tanda garis miring. Kemudian dibagi. Ketemunya berapa? Pasti ketemunya akan 1 semua. Ini adalah pembagian. Oke ya, mudah-mudahan tidak kesulitan kalian. Kalian boleh coba-coba dengan angka yang lain. Boleh lah, misalnya ini dibuat angka yang besar misalnya ya, 5. Nah, kalau kita ganti 5 otomatis di hasilnya akan berubah juga. Nah,
5, 6 misalnya. Nah, otomatis dia akan berubah. Ini aja yang dirubah, maka hasilnya di sini akan berubah juga. Oke ya, silakan kalian boleh mencoba 4 operasi penghitungan. Nah, penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian silahkan dicoba agar kalian betul-betul paham untuk menggunakan penghitungan atau pengolahan angka dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, kalau sudah, nanti kalian boleh bergeser atau lanjut ke video berikutnya untuk mengetahui tugas apa yang harus kamu kerjakan. Oke, kita kembali ke ruang utama. Bagaimana kita menggunakan rumus penghitungan matematika? Seperti contoh tadi, bahwa setiap kita memulai rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Dan lebih cepatnya lagi kita menghitung dengan menggunakan Microsoft Excel apa? Kita cukup menghitung atau membuat satu rumus saja, kemudian tinggal kita copy ke bawah, maka hasilnya akan ketemu semuanya. Seperti tadi yang dicontohkan ya. Oke, untuk latihan dan tugas silakan dibuka tetap di halaman 8, kemudian lanjut di halaman 9 ya. Di situ ada tabel-tabel mulai penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Coba itu kamu buat dulu tabelnya sebagai latihan. Kemudian kalau sudah disimpan dengan nama file penghitungan dengan menggunakan Microsoft Excel. Ingat, nama filenya adalah penghitungan dengan menggunakan Microsoft Excel. Kalau sudah, silakan dikirim melalui menu tugas dengan format file Microsoft Excel, bukan PDF, bukan juga menggunakan gambar, bukan. Oke ya, mudah-mudahan tidak kesulitan. Kalau kesulitan, kalian silakan bertanya lewat via grup atau pada deskripsi channel di bawah ini. Oke, selamat belajar untuk kalian. Pastikan memulai sesuatu dengan menyebut nama Tuhan dan mengakhirinya dengan memuji kebesarannya. Jaga kesehatan, patuhi dan terapkan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.